Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak atau Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wita Rahayu. Pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran pada pembelajaran 9, sub pelajaran pada kelas 4 semester 2, yaitunya perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Untuk lebih jelasnya, inilah video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita makan tadi berkah hendaknya dan menjadi semangat dan menjadi tenaga bagi kita semuanya. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan anak ibu Rafa untuk memimpin doanya ya. Siap, tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, ibu ambil absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir. Ya, dengarkan absen terlebih dahulu. Halaman 93. Di sana ada gambar. Ya, ada gambar di sana. Sekarang tugas anak ibu adalah coba anak ibu amati gambar tentang apa itu. Sedang melakukan apa orang itu? Ya. Sudah dilihat nak? Sudah. Kalau sudah, coba amati terlebih dahulu. Nanti ibu tanya, ya anak ibu tanya, sedang melakukan apa seseorang itu? Apa yang dapat diambil dari gambar tersebut? Oke? Ya silakan dulu diamati. Yang bisa menjawab tentang gambar itu tentang apa? Menceritakan tentang apa? Ya. Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Coba anak ibu Rafa. Orang sedang sholat berjamaah. Iya bagus. Berikan aplaus dulu terhadap Rafa. Jawaban Rafa adalah orang sedang melakukan sholat berjamaah. Siapa lagi yang bisa di antara anak ibu menceritakan tentang apa gambar itu? Ya siapa? Coba anak ibu Lisa. Sholat berjamaah. Ya bagus juga. Berikan tepuk tangan dulu. Ya. Coba perhatikan gambar itu. Ya. Jawaban kedua anak ibu betul. Ya. Gambar itu adalah menceritakan tentang seseorang atau
berjamaah. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan sholat dengan baik, sering melakukan sholat berjamaah, nah, sholat kita sudah kita lakukan dengan tertib. Bagaimana seharusnya perilaku kita? Ya, bagaimana seharusnya perilaku kita? Nanti akan kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dulu. Bagaimana seharusnya kita apa yang kita lakukan kalau kita sudah melakukan sholat? Ya, bagaimana perilaku kita kalau kita sudah memahami sholat itu dengan bagus? Siapa bisa? Apa yang pertama? Bagaimana sholat itu? Ya, coba anak ibu Adil. Sholat itu, apalagi sholat berjamaah, melatih kekompakan. Kalau kita sholat berjamaah, kita lakukan sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Ya, sholat berjamaah kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau dalam melaksanakan sholat itu, apa yang kita lakukan? Kita lakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama? Serentak atau sendiri-sendiri? Serentak. Jadi, perilaku dari pemahaman ibadah sholat itu yang pertama adalah melatih kekompakan. Anak ibu harus kompak. Jadi kalau anak ibu sudah melakukan sholat dengan baik, anak ibu harus kompak. Misalnya nanti disuruh oleh gurunya membersihkan ruangan kelas, mematuhi ketua kelompok. Kalau dalam sholat berjamaah, siapa ketua kelompok kita? Siapa ketua kelompok kita? Imam. Dalam melakukan sholat berjamaah, ketua kelompok kita adalah imam. Jadi yang memimpinnya namanya imam. Kita yang mengikuti apa namanya, Nak? Kita yang mengikuti apa namanya, Nak? Ketua kelompoknya namanya imam, kita yang mengikuti namanya makmum. Jadi dalam sholat berjamaah itu kita harus mematuhi perintah ketua kelompok. Boleh kita melakukan sholat berjamaah sendiri-sendiri? Misalnya, imam sudah sujud, kita sudah selesai sholat, bisa seperti itu? Jadi kita harus ikuti perintah ketua kelompok. Kalau imam sujud, kita ikut perintah ketua kelompok itu adalah mengajak kita kepada kebaikan. Asalkan yang diajak itu adalah kepada kebaikan, harus kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga apa tadi? Siapa yang bisa? Anak ibu Kopi. Tidak marah bila dinasihati. Tidak marah bila dinasihati. Pernah enggak anak ibu melakukan sholat berjamaah di masjid, akan tetapi imamnya lupa membaca ayatnya, lupa sama ayatnya? Apa lagi yang dibaca? Pernah Kopi? Pernah. Misalnya yang dibacanya nanti ini misalnya surat Al-Kafirun, dibaca ayat pertama, ayat kedua rupanya imamnya lupa. Rupanya imamnya lupa apa ayat yang kedua. Imamnya sudah diam saja, tidak ingat. Pernah anak ibu perhatikan seperti itu? Pernah. Kalau ibu pernah ibu jumpai seperti itu. Imamnya sudah lupa atau tidak ingat apa ayat selanjutnya. Jadi kita sebagai makmum harus memperingatkan imam apa yang dibaca. Bagus. Ulangi ya Fatir. Subhanallah, bagus sekali. Berikan aplaus dulu terhadap Fatir. Bagus. Berarti Fatir sudah pernah mempraktekkan. Kalau imamnya lupa atau kalau imamnya salah dalam membaca bacaan sholat, kita harus memperingatkan atau kita harus membetulkan apa yang dibaca oleh Subhanallah.
harus menghindari diri kita dari perilaku tercela. Apa contohnya? Coba Isa. Coba anak Ibu Fatir. Tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong. Ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan betul, kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan benar, kita harus menghindari perilaku yang tidak baik, perilaku tercela. Contohnya tadi kata Fatir, contoh perilaku tercela, tidak suka berbohong. Jadi apa yang kita katakan itu adalah yang betul-betul saja. Ya Fatir, tidak suka berbohong ya. Siapa lagi yang bisa? Apa selanjutnya? Contoh perilaku yang harus kita hindari. Siapa bisa? Najwa dulu. Apa Najwa? Tidak mau menyakiti teman. Tidak mau menyakiti teman atau tidak mengganggu tidak mengganggu teman. Jadi kalau sholat kita sudah betul, kalau sholat kita sudah benar, kita tidak mau mengganggu teman, tidak boleh menghina teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Coba anak Ibu perhatikan di masjid, ada nggak dibeda-bedakan? Misalnya, saf yang paling depan untuk orang yang kaya, ada seperti itu? Tidak ya. Saf yang di belakang untuk orang yang miskin, ada seperti itu? Tidak. Misalnya lagi, saf yang di depan untuk yang cantik-cantik, ada? Tidak. Jadi, dalam sholat berjamaah, kalau kita sudah melakukan sholat dengan bagus, kita tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Misalnya, saya hanya mau berteman dengan yang ganteng-ganteng saja, yang cantik-cantik saja. Saya hanya mau berteman dengan yang pintar-pintar saja. Boleh seperti itu, nak? Tidak. Jadi kalau kita sudah memahami ibadah sholat itu dengan bagus, kita harus saling menjaga ya, harus saling menjaga kekompakan. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memilih-milih teman. Selanjutnya apa lagi Rizky? Kita sudah melaksanakan sholat dengan bagus, kita harus menepati janji. Dalam sholat, dalam kita melakukan sholat, waktunya ditentukan atau tidak? Ditentukan atau tidak? Ditentukan. Misalnya, sholat subuh, boleh nggak kita melakukan sholat subuh pas maghrib? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Waktu subuh itu sudah ditentukan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Demikian juga sholat maghrib juga sudah ditentukan. Jadi apa Rizky? Salah satu dari sikap yang pemahaman tentang ibadah sholat, menepati janji. Jadi orang yang sholat maka akan menepati janji, tidak ingkar janji, sebab dia sudah terbiasa mengatur waktunya, ya, sudah terbiasa mengatur waktu. Sholat subuh jam sekian sampai jam sekian. Sholat isya misalnya, seperti itu juga. Jadi orang yang melakukan sholat sudah terbiasa membagi Perhatikan ke depan, ya, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Yang pertama tadi melaksanakan sholat di rumah. Kalau sholat di rumah mungkin sudah terbiasa kita lakukan. Sekarang lagi pengalaman melaksanakan sholat di yang bertanya tidak. Jadi sampai di sini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sebelum kita
rumah dan di masjid. Nah, sekarang ibu tanya, anak ibu sering sholat di masjid? Sering. Sesudah sholat nanti mengaji? Iya? Iya. Sesudah sholat nanti mengaji di masjid atau di surau. Ya. Kalau pernah melakukan sholat di masjid, siapa yang bisa menceritakan bagaimana pengalamannya sholat di masjid? Bagaimana pengalamannya sholat di masjid? Ya, coba anak-anak ibu ingat. Kalau saya melakukan sholat di masjid, apa yang saya dapat? Ya, apa yang saya dapat? Coba anak ibu pikirkan, apa yang saya dapat? Kalau saya rajin pergi ke masjid, apa yang saya dapat? Sudah? Sekarang siapa anak ibu yang bisa menceritakan pengalamannya sholat di masjid? Oke? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Iya. Coba anak ibu Rafa. Bisa menambah banyak teman dan bisa lebih banyak mengenal ayat-ayat. Bagus sekali ya. Berikan aplaus dulu terhadap Rafa. Rafa sering melakukan sholat di masjid. Sebelum Rafa mengaji. Iya Rafa? Kata Rafa tadi, kalau Rafa melakukan sholat di masjid bisa menambah banyak teman. Iya bagus. Ya, kalau kita sholat di masjid, teman kita banyak, berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Selanjutnya apa tadi Rafa? Dan bisa lebih banyak mengenal ayat-ayat. Bisa lebih banyak mengenal ayat-ayat. Kalau kita sholat di masjid, kita menambah banyak teman, bisa memupuk rasa solidaritas. Nah, kalau di masjid seperti yang ibu bilang tadi, ada nggak dibedakan yang kulitnya hitam? Tidak. Ada. Yang kulitnya putih? Tidak. Yang cantik? Tidak. Yang pandai? Tidak. Jadi kalau kita di masjid itu, kita memupuk rasa solidaritas. Ya, berbohong, tidak suka mengganggu teman. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan sholat dengan baik, kalau kita sudah melakukan sholat dengan benar, maka contohnya tadi suka berbohong, tidak menepati janji. Ya, Najwa bilang tadi tidak mengganggu teman. Ya, jadi itu adalah contoh dari perilaku yang sudah mencerminkan tentang ibadah sholat. Jadi tadi dalam kita melakukan sholat, kalau imamnya salah, bagaimana tadi? Mengatakan subhanallah. Kita tegur ya. Kita tegur dengan mengucapkan subhanallah. Selanjutnya tadi sholat berjamaah juga melatih kekompakan. Apa yang dilakukan imam itu pula yang dilakukan oleh makmum. Apa yang dilakukan oleh imam itu pula yang dilakukan oleh makmum. Lah, sampai di sini ada di antara anak ibu yang bertanya? Tidak ya. Berarti anak ibu sudah paham. Oke, sekarang kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.